Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Ribat Nuraniyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan rasa iman, rasa Islam dan ihsannya kepada kita semua. Dan ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan, sehingga patut kiranya kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tidak hanya dengan perkataan, tapi jauh lebih besar dari itu, juga syukur dalam bentuk perbuatan dan perkataan, ya. Karena kalau seandainya tidaklah karena iman yang Allah berikan kepada kita semua, maka dimanapun tempat kita berada, ya pasti peluang untuk berbuat maksiat itu sangat terbuka besar, ya, terbuka lebar. Sekalipun itu di tempat yang mulia, sekalipun itu di majelis, sekalipun itu di masjid. Karena seperti yang pernah kita sampaikan, makalahnya Syekh Muhammad Zubair Al-Hasani itu, bahwa musibah yang paling besar sebenarnya adalah dha'ful iman, ya, lemahnya iman. Sehingga ketika iman lemah, sekalipun kita berada di majelis taklim, sekalipun kita berada di masjid, itu tetap peluang maksiatnya besar, peluang kita melanggar itu besar. Tapi sebaliknya, ketika iman Allah kuatkan, iman Allah teguhkan kepada kita, sekalipun kita berada di pasar, sekalipun kita berada di tempat-tempat yang sejatinya sebagai tempat orang-orang bermaksiat, nah insya Allah kita bisa terjaga. Nah itu makanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang telah beliau berikan ini. Mudah-mudahan ini abadi, kekal sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
tak bosan-bosannya kita sampaikan. Mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jemaah Ribat Nuraniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita mengawali kajian, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Madinatul Ilmi. Kemudian juga kepada orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan terkhusus kepada pengarang kitab ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Lana wa lahum jami'an. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, sore ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kali ini kita langsung masuk ke bahagian kedua dari kitab Mafahim ini. Seperti yang pernah kita jelaskan di awal dulu, bahwa kitab ini sebenarnya terbagi kepada 3 bahagian besar ya. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan akidah. Itu sebagian besarnya sudah kita bahas. Dan bahagian yang kita tinggalkan ini sebagian besarnya adalah dalil-dalil yang berkenaan dengan tawassul ataupun tabarruk. Nah, itu sudah pernah kita bahas beberapa kali, dan insya Allah sudah terwakili dengan dalil yang pernah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, bagian kitab ini berbicara tentang al-khasa'is al-muhammadiyah. Ya, al-khasa'is al-muhammadiyah. Bahasa kitanya keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di bahagian yang ketiga itu ada bahagian yang berbicara tentang persoalan khilafiyah, persoalan yang berbeda-beda tematik, yang insyaallah nanti juga akan kita baca insyaallah dengan izin Allah. Nah, pada sore hari ini kita akan masuk bahagian kedua, yaitu yang berkenaan dengan al-khasa'is al-muhammadiyah wa mauqiful ulama'i minha. Keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kalau boleh bertanya Bapak Ibu, ketika kita sudah diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira masih penting enggak bagi kita Rasulullah itu punya keistimewaan atau punya mukjizat khusus, atau tidak perlu? Saya ulangi, ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, kira-kira masih perlu nggak bagi kita informasi terkait dengan keistimewaan baginda Rasulullah? Masih perlu. Masih perlu. Berarti cinta kita masih ini ya, masih bersyarat kalau seperti itu. Oke, sebelumnya lebih spesifik lagi Bapak Ibu, ibu-ibu mungkin ya. Ibu-ibu ketika menikah dengan bapak-bapak, menikah itu karena sesuatu yang ada di bapak-bapak atau murni karena cinta kepada suami?
Oke, jujur sekali ya Ibu ya. Oke, biasanya kita mencintai seseorang itu karena ada sesuatu di diri orang itu kan. Dan biasanya cinta seperti ini itu relatif. Kenapa relatif? Ketika sesuatu yang dia cari itu sudah tidak ada lagi di sosok yang dia cintai, maka rasa cinta pun hilang. Nah, itu bahayanya tuh. Ya. Ketika ibu-ibu mau menikah dengan bapak-bapak atau dengan suami, karena melihat ada sesuatu yang indah di wajahnya si bapak itu, maka ketika wajah itu sudah menua, wajah itu sudah berkerut, bisa jadi cinta itu akan berkurang dan lama-lama hilang. Enggak Bu ya? Bisa saja. Ya. Atau misalnya mohon maaf, kalau ada di antara, nah sebaliknya nih, bapak-bapak yang mencintai istrinya karena melihat sesuatu, misalnya harta mertua, misal contoh, atau karena cantik. Ketika hal itu hilang, masih ada nggak rasa cinta itu ke istri yang seperti itu? Hilang kan? Oke. Berarti kita jujur semua ya. Oke. Nah, begitu juga sebenarnya cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masih cinta itu membutuhkan kepada bukti-bukti atau masih membutuhkan khasais Nabi yang membuat kita takjub supaya kita cinta kepada beliau, dikhawatirkan cinta kita masih bersyarat. Ya, dikhawatirkan cinta kita masih bersyarat. Tapi kenapa kok bab ini tetap ada di kitab Sayyid Muhammad? Ya kan? Kenapa harus kita kaji juga sekalipun kita tahu seharusnya cinta kita kepada Nabi Muhammad itu mutlak, tidak boleh bersyarat. Cinta kita kepada Allah itu harus mutlak, tidak boleh bersyarat. Dan berdasarkan ini jugalah Abuya, sudah ribuan kali beliau ulang sepertinya, ketika bersalawat kepada Rasulullah itu murni karena cinta kepada beliau, bukan karena sesuatu yang lain. Bukan mengharapkan rezeki lancar, bukan mengharapkan supaya dapat syafaat. Sebenarnya mengharapkan dapat syafaat dengan memperbanyak salawat itu juga kalau dilihat secara mendalam itu juga masih syarat. Kita masih mengharapkan sesuatu dari salawat yang kita baca. Enggak murni karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa bab ini masih ada? Kenapa masih perlu kita bahas? Ya, kita sadar diri ya. Kita sadar diri karena cinta kita masih belum murni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jugalah kenapa kitab-kitab tentang khasais Nabi ini itu sangat banyak sekali ditulis oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk membantu kita-kita ini, membantu kami pribadi juga, ya. Karena kita tidak mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara murni tanpa syarat, maka salah satu caranya adalah kita harus berusaha dulu, ya, mencintai sesuatu yang ada di diri Rasulullah supaya lama-kelamaan cinta murni itu datang. Nah, persoalannya sama seperti orang yang menuntut ilmu karena sesuatu, karena dunia. Ya. Boleh enggak seseorang nuntut ilmu di awal-awal nuntut ilmu itu karena dunia? Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ya. Terang-terangan beliau bilang, saya itu nuntut ilmu di awal-awal itu supaya saya dapat duit, kata beliau.
Jadi Imam Al-Ghazali itu diserahkan oleh bapak beliau ke gurunya dan dikasih syarat MOU sama gurunya. Wahai tuan guru, kalau seandainya si Al-Ghazali ini nggak belajar, nggak usah dikasih duit. Ya, nggak usah dikasih duit. Dan Imam Al-Ghazali tahu dengan itu. Akhirnya apa? Beliau paksa dirinya belajar demi untuk mendapatkan duit orang tuanya, duit dari bapak beliau. Sampai berlalulah hal ini sekian bulan, sekian tahun. Beliau belajar hanya untuk mendapatkan uang dari bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan ilmu itu mengarahkan beliau untuk mengkhususkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabtul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Tadi malam Buya juga pernah ngutip itu. Bapak Ibu dengar enggak? Dengar ya? Itu sebelum YouTube di ini ya. Sebelum ribat kena musibah. Nah itu ada hikmahnya juga Bapak Ibu. Jadi ketika akun YouTube tidak ada, kita kan ketika mendengarkan itu harus fokus kan? Karena tidak ada siaran ulangnya. Ya, tidak ada siaran ulangnya. Sehingga hal ini juga lah mungkin salah satu hikmahnya menegur kita kalau belajar itu harus ditulis. Ya. Kalau belajar atau ngaji itu poin-poinnya harus ditulis. Karena kita gak bisa mengandalkan YouTube, gak bisa mengandalkan rekaman, gak bisa mengandalkan catatan teman. Suatu kali kalau kita ngandalin YouTube gimana? Akunnya diretas seperti itu. Ngandalin Facebook misalnya gimana? Bisa juga kan akunnya diambil orang. Nah, jadi salah satu cara teraman untuk belajar itu adalah kita sendiri yang proaktif untuk menulis poin-poin penting dari apa yang disampaikan. Nah, itu nasihat buat diri saya pribadi Bapak Ibu ya, bukan buat Bapak Ibu. Oke. Tadi sampai di mana, Pak? Ya? Oh, perlukah? Oke, berarti jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawabannya perlu, ya. Karena sama halnya dengan ilmu. Orang yang nuntut ilmu yang awalnya karena dunia, itu insya Allah lama-kelamaan, kalau dia istiqomah, lama-kelamaan ilmu itu akan mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah seperti itu juga ketika kita membaca khasais Muhammadiyah, sekalipun pertama kali kita bersalawat kepada Rasulullah masih karena mengharapkan sesuatu, ya, mengharapkan dunia dan lain sebagainya, mudah-mudahan lama-kelamaan salawat yang kita baca itu membawa kita murni cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah salah satu fungsinya kenapa bab ini tetap ada di kitab para ulama. Oke, sekarang langsung saja kita baca kitab Al-Khasais Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu yang punya kitab, halaman 195. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khasaisul muhammadiyyatu wa mauqiful ulama'i minha. Keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap para ulama terhadap hal itu. I'tanal ulama'u bil khasaisin nabawiyyati i'tina'an 'aziman bit ta'lifi wasyarhi wal jam'i wal ifradi bil bahthi wa ashharuha wa ajma'uha al khasaisul kubra lil imam al hafidhi Jalaluddin As-Suyuti. Para ulama, ya, di sini bisa para ulama hadis ataupun para ulama secara umum memberikan perhatian besar
kepada bahasan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita istilahkan dengan khasais Muhammadiyah, dengan perhatian yang sangat besar. Mereka menulis karya-karya, ya, baik yang khusus ataupun yang umum, terkait dengan khasais nabawiyah. Hal-hal apa saja yang menunjukkan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama banyak, ya. Itu kalau Bapak Ibu pengen membaca lebih banyak hal-hal yang berkenaan dengan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat banyak sekali kitabnya. Ya. Nah, salah satu yang paling lengkap, yang paling masyhur sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad adalah Al-Khasaisul Kubra lil Imamil Hafidhi Jalaluddin As-Suyuti. Ya, syukuran. Nah, salah satu di antara kitab yang paling lengkap yang membahas tentang ini adalah kitab Al-Khasais Al-Kubra, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau ini sangat al-imam yang sangat pakar dengan ilmu apapun. Apapun ilmu dalam Islam, ilmu-ilmu keislaman, kalau Bapak Ibu tanya, itu Imam Suyuti itu punya karyanya. Beliau punya kitabnya. Ya, beliau pakar hadis, beliau pakar Quran, pakar qiraat, pakar usul fikih, pakar fikih, semuanya. Tapi satu yang enggak beliau pahami oleh Imam As-Suyuti ini, yaitu ilmu hisab, ilmu berhitung. Ya, ilmu matematika beliau enggak bisa. Tapi ilmu apapun yang ditanya tentang keislaman, nah Imam Suyuti ini bisa jawab. Termasuk dalam ilmu hadis, ya, apapun jenis fan dalam ilmu hadis itu beliau punya semua. Nah, termasuk dalam khasais an-nabawiyah. Dan apa yang beliau tulis ini termasuk kitab terlengkap yang membahas tentang khasais Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu lebih banyak tentang kemuliaan Rasulullah, nah itu bisa beli kitab ini, Al-Khasais Al-Kubra, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa hadhil khasaisu katsiratun jiddan. Dan keistimewaan itu katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Minha ma sahha sanaduhu wa minha ma lam yasihha wa minha ma huwa mukhtalafun fihi bainal ulama. Sebahagian dari khasais itu, atau sebahagian dari keistimewaan baginda Rasulullah itu, ada riwayatnya yang sahih, ada yang tidak sahih, kemudian ada yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, jadi dari sekian banyak keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu secara umum diperdebatkan oleh para ulama tentang sebahagiannya ada yang sahih, sebahagiannya ada yang dhaif, bahkan sebagiannya ada yang diperselisihkan antara sahih dan dhaif. Maksudnya apa? Jadi ada sebahagian berita terkait dengan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang secara sanad, ya, secara silsilah itu datangnya tidak sahih. Karena semua khasais Muhammadiyah ini kita temukan dalam hadis Nabi. Nah, sementara hadis itu harus ada sanadnya. Sanad itu artinya silsilah, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi terkait dengan hadis, itu kita harus punya sanad, karena kita nggak bisa langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sanad hadis itu sebahagiannya ada yang sahih, sehingga cerita tentang keistimewaan baginda Rasulullah itu juga bernilai sahih.
Dan sebagiannya ada juga yang dhaif, sebagian yang lain ada juga yang diperselisihkan. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, itu gimana? Kenapa kok ada khosois Nabi tapi diperselisihkan? Kira-kira gambarannya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi, dalam ilmu hadis itu, penilaian terhadap hadis itu sifatnya ijtihadi namanya. Ya. Apa itu ijtihadi? Itu berdasarkan penelitian per masing-masing ulama. Ya, berdasarkan penelitian per masing-masing ulama. Sehingga bisa saja satu hadis yang dianggap sahih oleh satu imam, ya, satu imam hadis, tapi dinilai dhaif oleh imam yang lain. Itu bisa seperti itu. Ya, kita ulangi. Bisa saja satu hadis yang berbicara tentang apapun terkait dengan Nabi Muhammad SAW dinilai sahih oleh seorang imam, misalnya Imam Bukhari, boleh menilainya sahih, atau Imam Nasai menilainya sahih. Tapi bisa saja berdasarkan penelitian yang lain oleh imam yang lain itu hadisnya dhaif, bisa seperti itu. Kenapa? Karena perbedaan dalam penelitian. Karena hadis itu punya silsilah, ya, dari A ke B, dari B ke C sampai kepada Rasulullah. Masing-masing dari perawi itu beda-beda pendapat para ulama itu. Ada yang mengatakan dia si A ini jujur, ada juga yang mengatakan dia itu tidak jujur. Berdasarkan hasil penelitian. Ya, berdasarkan hasil penelitian. Nah, bagi orang yang menilai salah seorang perawi dalam hadis itu tidak jujur, misalnya dia tertuduh sebagai tukang bohong misalnya, dan itu datanya ditemukan, ya, datanya ditemukan oleh para ulama. Maka menurut ulama itu hadis itu gimana statusnya? Hadis itu dhaif karena diriwayatkan oleh salah satu perawi yang pembohong. Tapi menurut ulama lain, menurut ulama hadis yang lain, si rawi yang dianggap pembohong oleh si fulan, si ulama yang pertama tadi, bagi dia itu bohongnya masih biasa. Standar bohongnya berbeda. Dia masih belum parah, ya. Dia belum terlalu parah. Maksudnya bagi ulama B ini kebohongannya masih bisa ditolerir, masih bisa diterima. Nah, akibatnya apa? Menurut ulama yang kedua ini, hadis tadi gimana? Hadis tadi itu bisa diterima. Bisa hasan atau bisa sahih menurut ulama yang kedua itu. Nah, itulah sebabnya kenapa ada khosais Muhammadiyah itu yang mukhtalafun fih, yang diperdebatkan oleh para ulama. Karena perbedaan mereka dalam menilai sanad dari hadis yang dibahas itu. Nah, jadi Bapak Ibu, seandainya nanti ketemu perbedaan para ulama, misalnya si A bilang ini hadisnya sahih, kemudian menurut si ulama yang kedua hadisnya dhaif, itu biasa saja. Ya, itu biasa saja. Kenapa biasa? Karena perbedaan sudut pandang terhadap sanad atau kualitas hadis itu bisa menyebabkan perbedaan pandangan terkait dengan kualitas hadis itu. Nah itulah sebabnya kenapa kok beda-beda. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang mukhtalaf, ada yang diperdebatkan. Idh yara ba'duhum annahu sahihun wa yara al-akharuna khilafa dzalika fahiya masailu khilafiyyatun. Karena sebahagian mereka memandang bahwa hadis itu sahih, sementara yang lain memandang berbeda dengan itu. Bagi saya hadisnya hasan, atau bagi saya hadisnya dhaif. Fahiya masailu khilafiyyatun. Maka hal ini merupakan persoalan khilafiyah. Jadi dia hanya sebatas perbedaan dalam ijtihad saja. Dan begini jugalah penyebab kenapa misalnya kalau Bapak Ibu
mendengar ya, kenapa ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki atau dengan mazhab Hambali atau mazhab yang lain. Kenapa bisa berbeda? Kenapa juga berbeda misalnya antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di bidang akidah dengan para imam yang lain? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena berbeda dalam hal memandang sanad, kualitas sanad dari riwayat yang sampai ke mereka. Nah, itulah salah satu penyebabnya. Tapi ingat, wal kalamu fiha dairun bainal ulama'i min qadimin bainas sawabi wal khata'i was sihhati wal butlani la bainal kufri wal imani. Tapi pembahasan perbedaan-perbedaan yang barusan yang kita sampaikan, ya, sebagian ulama bilang ini bukan khosais Nabi, riwayatnya nggak sahih, nggak valid. Oh, ini valid, bagi saya valid. Nah, perbedaan yang terjadi di antara ulama itu hanya sebatas bainas shawab wal khata', hanya antara benar dan salah saja. Ya, riwayatnya benar, riwayatnya salah. Wasihhati wal butlan, hanya antara perbedaan sahih dengan dhaif saja. La bainal kufri wal imani, tidak sampai kepada kafir dan iman, kafir dan muslim, nggak sampai ke sana. Jadi ulama yang hak, ulama yang sebenarnya itu, ketika mereka berbeda antar satu sama lain, itu tidak mungkin mengklaim lawannya itu sebagai orang yang sudah keluar dari Islam, nggak mungkin. Ya, karena mereka tahu, ya, perbedaan dalam metodologi keilmuan itu merupakan hal yang lumrah terjadi. Dan itu diizinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan dalam memahami kalam-kalam Rasulullah itu Rasulullah sendiri yang mengizinkan. Ya, apa buktinya? Dulu itu dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, jadi dulu itu ada dua orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Ya, ketika datang waktu sholat, pada waktu itu nggak ada air, mereka nggak nemuin air. Ya, mereka tidak menemukan air. Sementara sebelum sholat harus wudu. Salah satu dari keduanya itu ada yang berijtihad, itu dia tayamum, ya, karena kalau nggak ada air biasanya harus tayamum. Kemudian dua-duanya tayamum, kemudian mereka sholat. Kemudian setelah sholat jalan lagi. Tiba-tiba setelah sholat, itu salah satu dari mereka itu menemukan air, ada sumber air di padang pasir itu waktu itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Salah satunya mereka tidak mengulang sholat karena menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Tapi yang satunya karena melihat air, ya, bagi dia ketika sudah ada air, maka tayamum tadi batal. Nah, karena dia paham juga dari Rasulullah seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan? Yang kedua ini dia ulang wudu dengan air, kemudian dia ulang sholatnya. Ya, dia ulang sholatnya. Kemudian keesokan harinya setelah sampai di Madinah, mereka lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin itu kami nggak menemukan air di perjalanan, akhirnya kami tayamum dua-duanya, terus kami sholat. Kemudian setelah selesai sholat, kami jalan, ternyata nggak jauh dari tempat kami jalan itu ada air, ada sumber air. Nah, saya, kata sahabat yang pertama, nggak ngulang sholat ya Rasulullah, karena saya yakin tayamum saya yang sebelumnya itu sudah sah. Karena nggak ada air waktu itu, kami sudah nyari tapi nggak ada. Berarti sah tayamumnya kan? Nah, kemudian dia, kata sahabat ini, kalau dia ngulang lagi Rasulullah, dia ngulang lagi karena dia nemuin air, dia nganggap tayamum dia sebelumnya tidak sah.
Nah, terus apa jawaban Rasulullah dengan adanya perbedaan para sahabat ini? Apakah Rasulullah bilang, kenapa kamu beda pendapat dalam hal ini? Kan sudah jelas, kalau nggak ada air tayamum, kenapa kok diulangi sholatnya? Kemudian Rasulullah juga nggak marah sama sahabat yang mengulang sholatnya. Kenapa diulang sholat? Kan sudah tayamum. Tapi ternyata Rasulullah apa? Rasulullah membiarkan. Beliau bilang, bagi antum 1 pahala, dan bagi yang mengulang dapat dua pahala. Sesederhana itu Rasulullah menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para sahabat yang dalam memahami kalam beliau. Jadi nggak pernah Rasulullah memarahi sahabat hanya gara-gara mereka beda pandangan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, sehingga dalam hal ini seorang ulama yang hak, seorang ulama yang paham dengan ilmu pengetahuan, itu tidak mungkin meletakkan label kafir kepada orang yang berbeda dengan dia, hanya gara-gara berbeda dalam hal menilai hadis ini sahih atau enggak sahih, khususnya yang berkaitan dengan khasais Muhammadiyah. Tapi yang terjadi saat ini Bapak Ibu, ya kita juga ngeri juga hari ini, khususnya dengan adanya perang atau kritik nasab ini ya. Jadi setiap apapun cerita yang muncul dari sebagian para habaib terkait dengan hal-hal yang unik, hal-hal yang bersifat yang pokoknya yang unik, yang cerita-cerita yang menurut mereka itu nggak masuk akal, itu langsung saja mereka anggap itu cerita bohong. Itu dongeng-dongeng yang nggak perlu didengarkan, itu cerita-cerita bohong yang nggak ada manfaatnya. Padahal yang diceritakan oleh para habaib itu apa? Cerita-cerita para wali. Ya, cerita-cerita kemuliaan para waliullah. Tapi karena mereka memandangnya dengan sudut pandang rasional, akal sehat, mereka langsung bilang itu dongeng semua. Itu dongeng semua. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa mereka membantah itu? Itu didasari karena ketidaksukaan atau ketidakyakinan dengan nasab dari para habaib yang mereka kritisi itu. Dan ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Karena bagi kita, apapun yang diceritakan oleh para ulama terkait dengan aulia, tentang karamat-karamat aulia, tentang khasais Nabi Muhammad, baik dia dhaif, sahih ataupun seperti apa, prinsip kita cukup dengarkan dan terima. Gak usah didebat, gak usah dikritisi. Ya, gak usah didebat, gak usah dikritisi. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada lebih baik kita terlanjur menerima daripada terlanjur mengingkari. Ya. Karena bahaya mengingkari sesuatu yang ternyata benar dalam ilmu Allah itu sangat berbahaya. Ya, mengingkari sesuatu yang benar yang terjadi dengan izin Allah terhadap para wali, kemudian dengan para nabi dan rasul diingkari, dan ternyata itu benar secara hakikat, itu bahayanya besar sekali. Sehingga lebih baik kita terlanjur membenarkan, mentasdiki apa yang mereka ceritakan, ketimbang kita sudah terlanjur mengingkari apa yang mereka sampaikan. Toh ketika kita mentasdiki ternyata salah, kita nggak dosa. Ya, misalnya ada cerita salah seorang habaib tentang dia bisa memadamkan api neraka dengan telunjuknya atau dengan kelingkingnya. Itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu. Dan cerita wali itu diolok-olok oleh para ulama lain. Diolok-olok oleh orang yang sebenarnya dia ahlus sunnah juga. Dia ahlus sunnah juga. Tapi menganggap cerita sang wali atau cerita sang habib itu terlalu mengada-ngada,
ceritanya terlalu di luar akal sehat menurut dia, maka dia olok-oloklah apa yang disampaikan oleh sang Habib itu. Padahal dia seorang ahli, ya seorang ahli agama, pakar agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena terlalu menuhankan akal, menuhankan rasional dalam membaca hal-hal yang bersifat khasais, ya, maka dia kritisilah sang Habib itu yang telah menceritakan bahwa yang mana beliau itu bisa memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingkingnya. Walaupun gak logis secara akal, kira-kira kalau seandainya kita terima, itu membuat kita kafir gak Bapak Ibu? Membuat kita kafir gak? Maksudnya hal-hal seperti itu. Ada cerita wali misalnya yang bisa memecah badan misalnya. Ada cerita wali yang bisa sholat lebih dari 1000 rakaat dalam semalam. Dan masih banyak yang lain. Ketika mengingkari itu, ada efek gak ke pikiran kita? Kan gak ada, ya. Ketika kita tidak menerima itu, ketika kita mengingkari itu, atau ketika kita menerima informasi itu, apakah akan membuat kita kafir kepada Allah dan Rasulullah? Enggak. Enggak akan membawa kita kafir kepada Allah dan Rasulullah. Lantas ngapain kita harus mengotori mulut, mengotori lisan hanya untuk mengolok-olok cerita orang tentang wali fulan yang mungkin saja kalau seandainya kita terima itu enggak bakalan merusak keimanan kita. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya cerita itu benar? Ya, bagaimana kalau seandainya secara hakikat cerita itu benar? Ternyata kita sudah terlanjur mengingkari. Nah, itu yang berbahaya. Man ada li waliyan fal apa hadisnya? Maka aku akan umumkan perang kepada orang yang bersangkutan. Nah, khawatirnya kita diperangi Allah karena mengusik walinya. Khawatirnya kita diperangi Allah karena menghina walinya. Jadi lebih baik kita tidak mengotori lisan. Kalau seandainya nggak percaya, diam saja. Itu sudah lebih baik. Ya, itu sudah sikap yang terbaik. Daripada kita ikut mengotori lisan, kita olok-olok apa yang dia sampaikan, kemudian kita kita bantah dengan dalil-dalil rasional, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wal ulama'u yakhtalifuna fi katsirin minal ahadits wa yaruddu ba'duhum ala ba'din fi tashihiha wa tad'ifiha aw raddiha li ikhtilafi anzarihim fi taqyimi asanidihim fi asanidiha wa naqdi rijaliha. Faman sahhaha minha ad-dha'ifa aw dha'afa as-sahiha aw athbata al-marduda aw radda ats-tsabita bihujjatin aw ta'wilin aw syubhati dalilin faqad salaka maslaka al-ulama'i fil bahthi wan nazar. Nah, di sini beliau hanya menguatkan. Jadi kalau seandainya kita mendapati ada ulama yang berbeda pendapat dalam menentukan kesahihan hadis terkait dengan khasais Muhammadiyah ini, ada yang mensahihkan, kemudian ada yang mendhaifkan hadis yang sama misalnya. Seandainya kita menemukan itu di kitab-kitab para ulama, selama mereka ulama, selama yang menyampaikan itu ulama yang diakui oleh para alim yang lain, ya, maka di sini Said Muhammad bilang faqad salaka maslakal ulama fil bahthi wan nazar. Maka sungguh dia sudah menapaki jalan para ulama dalam hal penelitian. Ya. Jadi biasa saja ketika ulama beda pendapat tentang hadis ini sahih, hadis ini dhaif, biasa saja.
Atau sebagian ulama bilang, oh khasais Nabi tentang ini hadisnya dhaif. Khasais Nabi yang hadisnya ini sahih menurut ulama yang lain. Dan kita kebetulan mendukung yang sahih. Nah, jadi nggak usah kita otomatis menyalahkan yang mendhaifkan. Ya, nggak usah kita menyalahkan mereka yang mendhaifkan. Selama yang mendhaifkan itu juga ulama. Wa dzalika min haqqihi ka insanin lahu aqluhu wa fahmuhu wal majalu maftuhun wal maidanu fasihun wal ilmu musya'un bainal jami'. Dan hal itu merupakan hak dari si ulama itu untuk berbeda. Nah, jadi Abu Ya juga sering kan menyampaikan hal yang berbeda dengan para ulama yang beliau baca, dan beliau menjelaskan ini berulang kali. Boleh nggak berbeda dengan ulama terdahulu? Boleh nggak berbeda pendapat dengan guru sendiri? Boleh, kata beliau. Selama perbedaan pendapat itu didasarkan kepada ilmu pengetahuan, didasarkan kepada metodologi yang benar sesuai dengan ilmu yang benar, yang tepat. Nah, di sini waqad syajja'a alaihi imamul uqala wa sayyidul ulama an-nabiyul a'zamu wa rasulul akramu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idh ja'ala lil mujtahidil musibi ajraini wa lil mujtahidi al mukhti'i ajran. Nah, di sini kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya, bagaimana mungkin perbedaan pendapat ulama itu dua-duanya kita terima? Misalnya, satunya bilang hadis itu sahih, satunya bilang hadis itu dhaif. Atau yang lebih dari itu, satunya bilang misalnya persoalan ini sah, kemudian yang satunya bilang gak sah atau batal. Atau yang satu bilang wajib, yang satu bilang bid'ah misalnya. Berdasarkan hasil ijtihadnya. Kenapa kita nggak boleh mengkritisi atau menghina salah satunya? Karena baginda Rasulullah SAW sendiri, nah di sini disebutkan, itu beliau memotivasi ya para ulama, para orang yang berkemampuan untuk berpikir, untuk membaca dalil-dalil agama, untuk berpendapat sesuai dengan ilmunya. Rasulullah sendiri yang menganjurkan hal itu. Apa buktinya? Idz ja'ala lil mujtahidi al musibi ajraini. Ketika beliau memberikan hadiah, menetapkan untuk ulama atau mujtahid yang benar itu mendapatkan 2 pahala. Dan sementara untuk mujtahid yang keliru secara ilmu Allah itu tetap mendapatkan satu pahala. Jadi ada hadis sahih riwayat Bukhari di mana Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Nah, itu hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan ketika seseorang berijtihad itu artinya dia menggunakan semua kemampuan dia dalam mengeluarkan hukum-hukum syariat dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari dalil yang lain. Kemudian dia putuskan bahwa sebuah hukum syariat itu wajib, jaiz atau apapun berdasarkan ijtihad dia, dan itu benar sesuai dengan ilmu Allah, falahu ajrani. Kata Allah, dia mendapatkan dua pahala. Wa ini ijtahada fa akhta'a. Kemudian yang kedua, ketika dia berijtihad tapi salah, ijtihadnya itu beda dengan apa yang Allah tetapkan di alam hakikat misalnya. Maka apa kata Rasulullah? Falahu ajrun wahidun. Maka dia tetap dapat 1 pahala. Jadi segitu besarnya penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu dan orang yang berilmu. Begitu besarnya penghargaan Allah kepada orang arif, ya, kepada orang yang punya ilmu tentang syariat atau ilmu tentang ilmu-ilmu Allah,
Sampai-sampai ketika dia salah pun itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, layak gak kita mengkritisi atau menghina seorang alim yang menurut kita apa yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang kita pahami? Layak gak kita menghina atau mengolok-olok orang seperti itu? Tidak layak sama sekali, karena Allah pun menghargai orang seperti itu. Salah pun apa yang dia sampaikan, ijtihad dia secara hakikat, Allah masih ngasih dia satu pahala. Allah saja menghargai, memuliakan orang seperti itu. Kenapa kita menghinanya? Kenapa kita mengolok-olok orang seperti itu? Nah, termasuk dalam persoalan khasais Muhammadiyah ini. Jadi biasa saja ketika ada orang yang mengklaim misalnya hadis tentang khasais Nabi yang melakukan sesuatu, atau khasais Nabi yang unik, yang di luar akal, menurut dia itu dhaif. Kalau dia menelitinya sesuai dengan ilmu yang dia pahami, ya udah kita hargai, nggak usah kita kritisi berlebihan, nggak usah kita olok-olok, bahkan kita hina. Selama dia menelitinya dengan ilmu pengetahuan, maka kita hargai, sebagaimana Allah menghargai si mujtahid yang keliru. Ya, jadi keliru pun Allah kasih pahala, Allah kasih penghargaan gitu. Jadi siapa kita yang ketika ada orang yang beda pendapat, ketika ada orang yang salah menurut pandangan kita, langsung kita hina, padahal dia mengeluarkan itu dengan pengetahuan dia, dengan ilmu dia. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam menanggapi atau membaca khasais Muhammadiyah atau khasais Nabawiyah ini, khususnya yang berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menurut sebagian ulama itu bermasalah. Ya, karena seperti yang kita sampaikan tadi, sebahagian khasais Muhammadiyah itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, kemudian ada juga yang mukhtalaf. Sebenarnya apa sih metodologi dalam memahami khasais Muhammadiyah itu? Nah, di sini disebutkan, walam yazalil ulama'u yatasamahuna fi naqlil khasaisin nabawiyyati wa yanzuruna ilaiha ala annaha dakhilatun fi fadailil a'mali. Para ulama, kata Said Muhammad, yatasamahuna fi naqlil khasais an-nabawiyyah. Para ulama itu, mayoritas ulama itu mereka yatasamahun. Ya, yatasamahun itu artinya sangat bertoleransi. Mereka sangat berlapang-lapang, tidak terlalu ketat. Fi naqlil khasais an-nabawiyah, dalam meriwayatkan riwayat-riwayat tentang khasais nabawiyah. Wa yanzuruna ilaiha ala annaha dakhilatun fi fadailil a'mali, dan mereka memandang bahwa semua khasais nabawiyah itu masuk dalam bab fadailil a'mal. Ya, masuk dalam bab fadailil a'mal. Apa itu fadailil a'mal? Bab-bab keutamaan. Ya, bab-bab yang berbicara tentang hal-hal motivasi, atau bab yang berbicara tentang anjuran-anjuran, itu namanya fadailul a'mal. Jadi semua khasais nabawiyah, ya, sekalipun dia dhaif, sekalipun bermasalah secara sanad, itu para ahli hadis itu sepakat mengatakan semuanya masuk dalam bab fadailul a'mal. Dalam arti kata boleh diterima. Ya, boleh diterima. Wala tata'allaqu bil halali wal harami wa ala hadza banal ulama'u qa'idatahum fil amali bil hadithi dha'ifi fi fadailil a'mali madama annahu laisa mawdu'an wala batilan. Jadi sikap kita kalau mendengar
cerita-cerita kenabian, keunikan, kemuliaan atau keistimewaan Nabi yang menurut kita mungkin nggak masuk akal, ya, yang nggak rasional, dan ternyata itu didasarkan kepada hadis yang secara sanad bermasalah, secara sanad dhaif misalnya. Nah, dalam bab ini kaedahnya adalah kita bisa boleh menerimanya sebagai fadhailul a'mal. Jadi di sini nggak berlaku kaedah hadis yang baku, Bapak Ibu. Ya, apa kaedah hadis yang baku? Kaedah hadis yang baku ketika ada hadis dhaif, ya, dhaifnya syadid misalnya, atau dhaifnya itu sangat lemah, maka dalam hal itu, dalam ilmu hadis yang baku itu nggak bisa lagi diamalkan, nggak bisa lagi dipakai, nggak bisa lagi kita terima sebagai hadis Nabi. Tapi dalam bab khasais nabawiyah, ya, sekalipun hadis itu dhaif, sekalipun riwayat itu bermasalah, asalkan dia bukan maudhu', bukan palsu, maka kita boleh menerimanya sebagai informasi yang kita dengar dan kita kita terima, boleh. Ya, karena babnya beda. Ini bukan bab halal haram. Ini bukan bab akidah. Nah, beberapa kali kita ulang, hadis dhaif itu yang tidak boleh digunakan hanya dalam bab akidah dan bab penentuan halal dan haram. Selama bab itu tidak berkenaan dengan halal haram, kemudian tidak berkaitan dengan bab akidah, maka hadis-hadis dhaif itu boleh kita dengarkan, boleh kita riwayatkan, boleh kita sampaikan dalam bab fadhailul a'mal. Nah, catatannya madama annahu laisa mawdu'an wala batilan. Wala yashtarituna fiha as-sahiha bil ma'na al-mustalahi alaihi. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi. Para ulama dalam bab khasais ini itu mereka tidak mensyaratkan sahih sesuai dengan makna mustalah hadis yang baku. Jadi enggak mesti hadis sahih yang kita gunakan untuk bercerita tentang khasais Nabi Muhammad atau keistimewaan Nabi Muhammad. Enggak mesti. Karena apa? Walau dhahabna ila ishtirati hadha syarti asyadz lama amkana lana dzikru syai'in min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati wa ba'da al-bi'tsati. Seandainya kita konsisten dengan ilmu hadis yang baku dalam bab khasais nabawiyah ini, ya, kata Said Muhammad, maka tidak akan mungkin kita bisa menemui atau mendapatkan cerita-cerita Nabi sebelum beliau diutus. Ya, ketika Nabi kecil misalnya, atau ketika Nabi masih belum diangkat menjadi Rasulullah secara formal di umur 40 tahun itu. Nah, cerita-cerita tentang Nabi sebelum beliau bi'tsah itu sangat banyak, Bapak Ibu. Dan rata-rata riwayat yang berbicara tentang itu enggak sampai derajat sahih. Ya, enggak sampai derajat sahih. Nah, bayangkan kalau berbicara tentang khasais nabawiyah harus dengan hadis sahih, ya, maka sangat sedikit khasais Nabi yang akan kita dapatkan. Ya, sangat sedikit khasais nabawiyah yang akan kita temukan. Kenapa? Ya karena hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana akhlak Rasulullah sebelum bi'tsah, bagaimana Rasulullah apa saja yang beliau lakukan sebelum beliau diangkat jadi nabi, itu banyak riwayatnya. Tapi tidak sampai ke derajat sahih. Tidak semuanya, ya, tidak semuanya sampai ke derajat sahih. Nah, sehingga kalau kita memperlakukan kaidah hadis yang baku dalam bab ini, nah masalahnya seperti itu. Ya, sangat sedikitlah cerita Nabi yang akan kita temukan. Padahal kita butuh nggak tadi sama khasais nabawiyah? Butuh kan? Ya, karena tadi kan di awal sudah kita sebutkan, karena kita sadar cinta kita masih bersyarat. Cinta kita ke Rasulullah masih belum murni. Jadi masih butuh kita dengan hal-hal cerita-cerita khasais nabawiyah ini. Lama-lama dengan membaca itu kita semakin cinta kepada Rasulullah.
Ya dengan harapannya tanpa dengan ada pun cerita itu kita pun pada akhirnya nanti akan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu target akhirnya. Tapi kalau kita terlalu baku dalam membaca riwayat tentang khasais nabawiyah, maka ya seperti yang tadi kita sampaikan, tidak akan kita temukan cerita Nabi sebelum beliau diangkat jadi Rasulullah pada umur 40 tahun itu. Kalau ada sedikit gitu ya. Ma'a annaka tajidu kutubal huffazil ladzina 'alaihim al-'umdatu wa 'ala sani'ihim al-mu'awwal walladzina minhum 'arafna ma yajuzu wa ma la yajuzu dzikruhu minal haditsid dha'if. Najidu kutubahum mamlu'atan bil maqtu'ati wal marasil. Nah, tadi sudah disebutkan kalau dalam bab khasais Muhammadiyah ini kaidahnya apa? Ketika kita temukan hadis-hadis yang dhaif sekalipun, itu tidak masalah kita terima, gitu kan? Nah, hal ini didapat dari mana? Pemahaman seperti ini diperoleh dari mana? Kata Sayyid Muhammad, itu diperoleh dari kitab-kitab para ulama ahli hadis yang mereka menulis tentang khasais Muhammadiyah, tapi di dalam kitabnya banyak hadis-hadis maqtu', banyak hadis-hadis marasil, hadis-hadis mursal. Nah, itu semuanya hadis dhaif ya, Bapak Ibu. Mursal itu hadis dhaif. Kalau maqtu' itu hadis yang dinisbatkan ke tabi'in. Maqtu' namanya. Ya. Bukan hadis mursal. Bukan hadis Buya Mursal, bukan. Jadi ada nama hadis dhaif itu namanya hadis mursal. Tapi kalau udah mursal ini sahih insyaallah. Jadi banyak ditemukan dalam kitab-kitab para ulama itu yang menceritakan khasais Nabi itu hadisnya bermasalah. Ada hadis maqtu, ada hadis mursal dan lain-lain. Wa ma ukhidha anil kuhan, bahkan ada yang lebih parah Bapak Ibu. Wa ma ukhidha anil kuhan wa ashbahihim fi khasaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagiannya ada yang diambil dari kuhan. Kuhan itu apa? Kuhan. Dukun ya, ada juga pendeta, bisa juga ada tukang ramal. Wa ashbahihim, dan yang menyerupai mereka. Orang-orang yang mirip dengan mereka fi khasaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika mimma yajuzu dzikruhu fi hadzal maqam. Karena ya, menyebutkan hal-hal itu dalam persoalan ini itu adalah hal yang boleh, kata Sayyid Muhammad. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini belum masuk di khasais Muhammadiyahnya, ini hanya baru muqaddimahnya. Jadi salah satu kaidah dasar yang harus kita pahami dalam membaca khasais Muhammadiyah ini, bahwa kalau ketemu riwayat-riwayat yang secara ilmu hadis bermasalah, dhaif misalnya, maka dalam bab khasais nabawiyah itu tidak masalah. Itu boleh diambil, boleh diterima, ya, boleh didengarkan. Bahkan di sini disebutkan bahkan dari kuhan, cerita-cerita masa lalu yang bersumber dari orang yang kuhan, katanya. Bukan Tuhan, kuhan, ya, dari tukang ramal yang berbicara tentang kemuliaan Rasulullah. Itu boleh diambil, dengarin aja. Ya, kenapa ya? Karena kita nggak bakalan kafir dengan mendengar itu. Kita tidak akan berubah akidahnya dengan mendengar cerita itu. Nah, begitu juga ya, tadi kita singgung cerita-cerita orang tentang karomah aulia. Ya, karomah aulia yang mungkin menurut kita nggak masuk akal, itu boleh saja diterima, nggak usah dikritisi, nggak usah didebat. Karena kaedahnya keliru dalam mentasdiki itu lebih baik daripada keliru dalam
mengingkari. Karena sekali kita ingkar, ya, sekali kita ingkar dengan para wali, sekali kita ingkar dengan khasais Muhammadiyah yang mungkin saja benar, sekali kita ingkar dengan itu, khawatirnya Allah mengumumkan perang kepada kita karena kita sudah mengolok-olok walinya, karena kita sudah berbicara dengan bahasa yang tidak sopan kepada wali-walinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu apa yang bahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi rasa cinta yang berlipat setiap harinya kepada Rasulullah SAW. Sekalipun sekarang mungkin masih bersyarat, mudah-mudahan dengan selalu mengaji, selalu membaca khasais Muhammadiyah, selalu mempelajari ilmu-ilmu agama ini, mudah-mudahan Allah menuntun kita supaya lebih semakin cinta kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ya kita tidak mengaitkan cinta itu dengan apapun hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.